partisipasi pembangunan itu seperti apa sih? Jadi terkait pengertian pengawasan dan partisipasi pembangunan, saya akan menjelaskan pengertian pengawasan terlebih dahulu. Pengawasan merupakan proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki jika ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi untuk menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Dari uraian tersebut dapat dimaknai bahwa kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang merupakan kegiatan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang dibinanya. Jika ditilik dari regulasi yang ada, bentuk pengawasan dapat kita jumpai dalam banyak peraturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden maupun keputusan menteri. Kemudian pengertian partisipasi sebagaimana civil society merupakan istilah yang cukup lama dikenal, tetapi konsep dan pelaksanaannya mulai dibicarakan secara luas sejak tahun 1970-an ketika beberapa lembaga internasional mempromosikan praktik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sejak saat itulah konsep partisipasi telah berkembang dan memiliki pengertian yang beragam. Gaventa dan Valderrama tahun 1971 mengategorisasikan 3 jenis partisipasi. Apabila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis, yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial, dan partisipasi warga. Dalam konteks pembangunan, Stifel dan Waffle tahun 1973 mengartikan partisipasi sosial sebagai upaya mengorganisasikan untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur pada tingkatan sosial tertentu oleh berbagai kelompok masyarakat. Gerakan tersebut sampai saat ini dikesampingkan dalam fungsi pengawasannya. Gaventa dan Valderrama tahun 1971 menegaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekitar kepedulian dengan berbagai bentuk terhadap penerimaan bantuan atau kaum. Lalu apa tujuan dan fungsi dari pengawasan itu? Tujuan dari pengawasan adalah memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami hal-hal yang salah demi perbaikan pada masa yang akan datang. Sedangkan fungsinya adalah untuk meningkatkan ketertanggungjawaban dan keterbukaan sektor publik, menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Baik, jadi misalnya kita ambil contoh seperti pembangunan jembatan di salah satu desa Telang Baru, yang mana tujuan pembuatannya itu sebagai jalan pintas seperti ke pasar, ke sekolah, dan lainnya, agar orang-orang yang rumahnya berada di ujung desa ataupun desa tetangga lainnya yang ingin ke pasar, ke sekolah, dan sebagainya akan lebih mudah menuju tujuan yang dituju. Dengan adanya jalan pintas tersebut akan lebih menghemat waktu dan mempercepat perjalanan. Dan proses pembangunan jembatan tersebut dibangun dengan tenaga ahli masyarakat setempat sambil diawasi oleh perangkat desa atau pemerintah setempat, agar pembangunan tersebut sesuai dengan rencana. Ada juga pembangunan yang tidak berhasil,
seperti pembangunan jalan yang akan dilapis semen banyak yang berlubang. Mungkin karena kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat, atau mungkin juga karena dana yang terbatas sehingga ada bahan yang harus dikurangi, yang menyebabkan semen tersebut tidak kuat. Nah, jadi pengawasan dan partisipasi dalam suatu pembangunan itu sangat penting ya teman-teman sekalian, agar pembangunan tersebut sesuai dengan rencana dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.